stop. Nah, tentukan pasangan eigen dari matriks A, artinya nilai dan vektor eigen. Ini udah teknis aja langkahnya ya. Kita lihat caranya, kita hitung ini. Kita bentuk matriks A min lambda I, dihitung determinannya, disama dengan 0. Nanti nongol lambdanya. Oke, coba kita lihat. Determinan A min lambda I 0 selalu ya. Boleh juga dibalik, lambda I min A juga boleh. Ada buku yang pakai sebaliknya, hasilnya sama aja. Ingat, A min lambda I rasanya di 2 kuliah sebelumnya udah saya perlihatkan, itu sama aja dengan matriks A diagonalnya dikurangi lambda. Yang lainnya tetap. Gitu ya. Tinggal diagonalnya dikurangi lambda. Aduh, tangan kenapa pegel ya? Oke. Hitung determinannya. 2 kali 2 kan gampang. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi, kita hitung. Paham? Paham nggak? Ya, makanya diperhatiin dulu baru nulis. Paham dulu. Determinan ini. Kaliin satu per satu, nongollah persamaan kuadrat. Susun. Nah, oke. Angkanya bulat nggak? Nggak bulat, pakai rumus ABC kalau nggak bulat. Lambda 1, 2. Itu. Saya kali 2. Ternyata bulat ya. Ya, kalau nggak pakai rumus ABC aja. Oke, jadi ada 2 lambdanya. Lambda 1, 2, lambda 2, setengah. Oke, paham mencari nilai eigennya? Jadi langkahnya ini aja, yang ini mah hitungan, udahlah, kerjaan anak SD. Ngebut, nanti nggak selesai. Aduh, udah 26 menit. Oh ya. Oke. Pakai apa? Kita lihat mundur sedikit. Setelah dapat nilai eigennya, kita hitung ini. A min lambda I kali V sama 0. Nanti V-nya keluar. Lambda yang mana? Ada 2, nanti 2 kali melakukan ini. Masing-masing lambda ada vektor eigennya. Oke ya. Selanjutnya untuk tiap nilai eigen, satu per satu nanti akan dicari vektor eigennya ya. Jadi lambda 2, vektor eigennya mana? Lambda sama dengan setengah, vektor eigennya mana? Kembali ini. Sekarang kan kita kerjakan satu per satu. Untuk lambda 1 sama dengan 2, ini udah ada nih lambdanya, jadi masukkan ke sini. Tadi, ininya lambdanya 2 ya. Lambdanya nilainya 2. Dicari vektor V-nya, vektor eigennya. Oke? Jadi ini 1 min 2. 3 per 2 min 2. Lambdanya 2. A min lambda 1I itu adalah ini. Kali V1 ini. Nggak usah pakai eliminasi Gauss lah. Kalau 2 kali 2 mah kaliin aja 1 per 1. Kemudian dihilangkan. Eliminasi. Saya jumlahkan ya. Kalau dijumlahkan V1-nya kan hilang. Oh ya, saya kali minus dulu nggak apa-apa. Baru dikurangi. Persamaannya sama ya. Jadi sebenarnya nanti ketemunya selalu gitu. Nah, jadi sebenarnya ini 2 persamaan ini sama aja dengan 1 persamaan karena persamaannya ekivalen sama. Ada 1 persamaan karena ini sama aja, jadi sebut aja 1. Dengan 2 bilangan nggak diketahui. Salah satu boleh dipilih bebas. Pilih aja V1-nya sama dengan T gitu ya. Ya A, V1-nya sama dengan A. V2-nya hitung dari sini. V2-nya dihitung. Masukkan ke sini V1-nya A. V2-nya diperoleh 2A. A-nya berapa?
Bilangan real kecuali 0. Karena vektor eigen tidak boleh vektor 0. Jadi kalau V1-nya 0, V2-nya 0 nggak boleh. Jadi dia vektor eigennya adalah bentuknya A, 2A. Jadi vektor eigennya banyak kelipatan dari vektor 1,2 gitu ya. A, 2A. A-nya nggak boleh 0. Jangan lupa nulis ini, vektor 0 nggak boleh. Dulu saya di S2 dikurangi 60% coba. Dosennya nggak kira-kira. Nah, lambdanya tadi ada 2. Satu lagi lambda 2,5. Kita lakukan hal yang sama untuk lambda 2. A min lambda 2i kali vektor V. Dicari V-nya ya. Bukan V yang tadi. Ini V baru lagi. Pasangannya si lambda 2. Oke? A min lambda 2i itu tinggal matriks A. Diagonalnya dikurangi lambda 2. Lambda 2-nya setengah. Kalikan satu per satu. Oh, langsung aja ini. Dengan cara yang sama seperti di kiri. Diperoleh vektornya ini. A-nya nggak ada hubungannya yang kiri dengan yang kanan. Dia bilangan real yang bukan 0 aja. Mau pakai B boleh, ini pakai T boleh, apa aja hurufnya. Jangan pakai huruf W aja. Dipotong 90% kalau pakai huruf W. Oke? Jadi, pasangan eigennya kalau digambar, ini kan kelipatan vektor 1, 2, betul? Kalau dikeluarin A-nya kan jadi 1,2. Nah, ini vektor 1,2 saya gambar di sini. Ini 1,2. Dan ini tak lain adalah semua kelipatan vektor 1, 2 termasuk yang negatifnya. Tapi vektor 0, 0 nggak masuk. Jadi harusnya dilubangi di sana tuh. Apa? Nah, harusnya ini ada lubangnya di 0, 0. Ya, susah ngegambarnya. Kemudian yang untuk lambdanya setengah, vektornya kelipatan berapa ini? 1, min 1. 1, min 1 tuh ke sana. Yang biru. X-nya. Sorry. Kelipatan min 1,1 juga bisa ya. Ini. Ini saya bisa tulis sebagai A kali 1, min 1. Bisa juga ditulis sebagai T kali min 1,1 sama aja ya. Sama dong, ini kalau saya masukkan T-nya 1, jadi ini kan. Iya, 1, min 1 sama min 1,1, vektor itu sama aja kan kelipatannya. Minus ya. Kelipatannya tapi negatif berlawanan arah. Oke, ini saya gambar min 1,1 ini. Dan ini semua kelipatannya yang merah tuh. Tempat titik-titik vektor, ujung-ujung vektor, kelipatan dari min 1, 1. Boleh juga kelipatan dari 1, min 1, sama aja. 1, min 1 di sini ya. 1, min 1 mah ke sini. Kelipatannya ya sama aja ini semua. Oke, jadi vektor eigen tuh kalau ketemu 1, semua kelipatannya vektor eigen. Nah, ini sebenarnya udah ditunjukkan kemarin, kalian pasti lupa. Bahwa kalau kita udah punya satu vektor eigen, semua kelipatannya, kecuali 0, nggak boleh. Adalah vektor eigen juga. Oke, lanjut. Contoh lagi. Tuh, ini jadi nggak mau hilang. Kalau digeser gitu sekali, dia diam aja di situ. Ini udah jalan lagi ya rekamannya ya. Nah, perhatikan kembali model matriks untuk pertumbuhan populasi. Ini populasi saat sekarang, ini populasi periode berikutnya gitu ya. Masih apa enggak? NT itu apa? Hah? NT itu kamu. NT itu adalah vektor yang menyatakan apa?
populasi dibagi menurut kelompok umur. Jadi kalau A-nya matriks 3 kali 3, ya makhluk hidupnya dibagi 3 kelompok umur gitu ya. Kalau A-nya 2 kali 2, pasti ini kelompok umurnya 2. Oke. Populasi awal N0 dengan N0 ini kalau A-nya diketahui, kita bisa ngitung N1, populasi di periode 1. Dari situ bisa ngitung N2, populasi periode 2, gitu kan. Ini populasi periode 1, populasi periode 2, populasi periode 3. Aduh, capek. Secara umum, populasi periode ke T adalah ini. Ya, kalau kita amati ini bentuknya. Dihitung periode 2 ketemunya ini. Periode 3 ini. Periode ke T sama dengan A pangkat T kali N0. Bayangkan kalau diminta menghitung populasi periode ke-50. Berarti ini harus mengalihkan matriks 50 kali, betul? A pangkat T itu berarti A kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Baru berapa? Baru 8. 50 kali. Kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Berapa? Baru 14. Kali A kali A kali A kali A kali A. Berapa? Salah ngitung. Mulai lagi. Nah, baru ngomong aja udah susah. Apalagi benar-benar ngaliin gitu. Sekarang kita akan ngelihat cara ngitung ini menggunakan konsep pasangan eigen. Jadi gampang ngitungnya. Konsepnya susah. Kita lihat. Oke, ikuti ini dulu. Untuk T yang sangat besar, ini maksudnya, ya 25 udah sangat besar ya. Ngaliin ini 25 kali udah males. Proses hitungan ini tidak efisien. Karena harus menghitung perkalian matriks sebanyak T kali. Pasti mahasiswa nggak suka gitu tambahin. Mahasiswa pengennya ngitungnya gampang, konsepnya susah. Itu kesukaan mahasiswa. Pada pasal ini akan dikaji secara perhitungan yang lebih efisien. Nah, coba kita lihat. Bayangkan matriksnya 2 kali 2 aja ya. Nanti kalau 3 kali 3 ya ikut aja rumusnya sama. Jadi makhluk hidupnya dibagi 2 kelompok umur. Kemudian dari matriks kita bisa ngitung nilai dan vektor eigen, pasangan eigen. Nggak boleh ditukar-tukar ini pasangannya ya. Gitu ya. Oke. Nah, tuliskan vektor eigennya sebagai ini. V1 di sini ya 2 komponen aja dan V2. Vektor eigennya. Ini A kali vektor eigen ini vektor eigen sama dengan vektor eigen ini dikumpulkan per kolom ya kali nilai eigen. Percaya aja atau mau ditunjukkan? Percaya. Percaya aja dulu ya. Kalian kalau penasaran lihat sendiri nanti di sini ada penjelasannya. Di situ dikaliin. Nanti saya mau ngeringkas dulu supaya jangan bingung di sininya gitu. Ininya lupa nggak apa-apa. Cara ngitungnya yang perlu memakai rumusnya. Oke, jadi A diketahui dari awal kan ya. Itu matriks modelnya. Kali vektor-vektor eigen disusun. Kalau ini V1 dulu, ini V2, ya ininya juga harus ngikuti urutannya. V1 kali lambda ini. Nah, yang matriks yang dibentuk dari vektor-vektor eigen ini kan vektor eigen, ini vektor eigen. Itu kita sebut sebagai matriks P. Matriks perempuan. Ya. Matriks P. Kemudian ini lambdanya sesuai urutan. Kalau ini V1 dulu, ini lambda 1 dulu. Nggak boleh ketukar. Ini disebut matriks D karena diagonal.
Hubungan ini dipercaya aja benar, buktinya ada di sini kalau nggak klik penjelasan. Nah, bila nilai eigen dari A berbeda semua, maka P pasti punya inverse. Nanti akan diberikan di kuliah ini yang nilai eigennya berbeda semua. Jadi kalian nggak usah pusing. Nanti kalau sama gimana nilai eigennya? Nggak dikeluarkan. Nah, lebih rumit nanti. Pecah rumusnya nanti beda lagi. Jadi kalau ini punya inverse, ini kedua ruas saya kalikan dengan inverse di belakang. AP kali P min 1 sama dengan P D P min 1 gitu ya. Ngomong aja tulis. P min 1 ini kalikan juga P min 1. Boleh ya? Ini kan kucing sama dengan kucing. Kucing kali P min 1 ya sama dengan kucing kali P min 1. Jadilah P kali P min 1 matriks satuan. A kali matriks satuan tetap A. Paham? Paham nggak dong? Nah, menjadi ini. A sama dengan PDP min 1. Coba, twing, tutup dulu. Susah. Ngingetnya susah karena baru. Nah, kembali pada model pertumbuhan ini. Tadi kan kalau mau ngitung N50 capek kan? Harus A pangkat 50 kali N0. Capek. Sekarang kita lihat dengan konsep ini. Jadi, matriks A semula kita namanya didekomposisi menjadi perkalian ini. Ya. Matriks A semula dibuat jadi ini dengan P itu isinya vektor-vektor eigen, D itu nilai eigen. P inverse harus dicari, memang susah. Bukan susah, panjang. Tapi katakan P inverse-nya juga udah dihitung. Sekarang hitung populasi jangka panjang, artinya N50 gampang. Coba kita lihat aja. N1. A kali N0. Saya ganti aja dengan PDP min 1 kali N0 ya. Oke, udah. N2. N2 adalah A kali N1, betul? Betul. Jawab aja sendiri, nggak ada yang ngejawab, bis. Sama dengan PDP min 1, ini N1-nya saya ganti yang atas ini. Ini. Betul? N1-nya diganti yang atasnya tadi. Oke? Perkalian matriks dan vektor bersifat asosiatif. Artinya urutannya boleh disatukan. Tapi nggak boleh tukar posisi karena nggak komutatif. Oke? Nah, ini saya hitung dulu yang tengah. Ini hasilnya matriks satuan, betul? Matriks satuan kali matriks diagonal, ya tetap aja kan? Kartu matriks satuan tuh kayak bilangan satu aja. D kali I jadi D aja kan? P inverse kali P matriks satuan. Dikalikan D. Ya tetap D kan? Dikalikan D lagi di sini kan? Jadi D kuadrat. Ingat. Ingat ini. Apa ini? Aduh. Soal ujian. Pus. Ingat, kalau kita punya matriks diagonal, katakan A1, ini A2, A3 gitu, ininya kan 0. Ingat, ini kalau ada matriks diagonal, dipangkatkan 5. Tinggal apa? A1 pangkat 5, A2 pangkat 5, A3 pangkat 5. Yang lain tetap aja 0. Kalau nggak percaya, kaliin aja 5 kali. Ya, oke. Jadi ini gampang ngitungnya kan? D kuadrat tinggal D itu isinya apa tadi?
Nilai eigennya lambda 1, lambda 2. Pangkat 5 tinggal lambda 1 pangkat 5, lambda 2 pangkat 5. Paham? Oke. Sekarang kita lihat N3. Tadi di slide-nya udah dihitung N1 dan N2. N3. N3 adalah AN2. Sama dengan A-nya saya ganti ini, N2-nya saya pakai yang dari atas. PD kuadrat P-1 N0 gitu ya. Ini saya kalikan duluan. Menjadi PDI. Aduh, Mega. Lanjut. Kita hitung I, hilangin aja ya, kayak bilangan 1 kan? Kali N0 ya. D pangkat 3 itu isinya apa? Hah? Lambda 1 pangkat 3, lambda 2 pangkat 3, itu ya. Nah, sekarang N yang ke T sembarang. Tebak, jadi bentuknya apa? Langsung. PD. Hah? T P-1 N0 gitu kan? Bukan N T, N0. Nah, kita lihat bahwa kalau mau menghitung populasi yang ke-50, ini kan gampang. D pangkat 50, tinggal ininya aja pangkat 50 kan? P udah vektor-vektor eigen tadi. Harus ngitung P-1 aja yang agak berabe-nya. Tapi ini ngitungnya lebih simpel daripada ngitung ini. N50 sama dengan apa tadi? A pangkat 50 N0. Kalau lewat ini, waduh ini 50 kali ngaliin matriks. Ini simpel meskipun pangkat 50, tapi hanya diagonalnya aja yang dipangkatkan. Oke. Jadilah di slide-nya ini. Paham? Jadi tujuannya memunculkan pasangan eigen supaya ngitung populasi jangka panjang, caranya lebih simpel. Bukan lebih simpel, ngitungnya lebih sedikit. Yang tadi itu yang mana? Coret-coret, enak aja. Ini bukan coret-coret, tulisan dewa. Nah, ada lagi, bentar. Bentuknya nggak langsung ini. Sebut ini, nyebut. Jadi ini nih, yang dua belakang ini kita sebut sebagai matriks. Ini kan P itu matriks. P-1 matriks kali vektor hasilnya. Matriks kali vektor hasilnya. Nebak aja. Matriks misalkan 2 kali 2 dikalikan vektor 2 kali 1 hasilnya. 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1 hasilnya. 2 kali 1. Ya ini 2 kali 1 vektor hasilnya ya. Matriks kali vektor hasilnya vektor. Nah, sebut vektornya C1, C2. Maka NT ini yang tadi nih. Tadi kan saya tulis ulang di sini. NT tadi kan sama dengan apa? PD pangkat T P-1 kali populasi awal, betul? Ini populasi awal N0 dibagi 2 kelompok umur. Yang ini disebut sebagai C vektor, isinya C1, C2 ya. Maka dia menjadi NT-nya P, ini P kan tadi vektor ya, vektor eigen. Lah D pangkat T nilai eigen tadi isinya dipangkatkan T.
kali C1 C2. Paham nggak? Udah percaya sekarang Dedi. Gara-gara tadi dibilang takut nggak percaya. Ulangi. Contoh kita bahas. Diberikan model pertumbuhan populasi seperti ini, atau disebut juga persamaan beda atau rekursif gitu ya. Dengan A-nya ini, N0-nya ini. Tuliskan jumlah populasi NT menggunakan pasangan eigen dari A. Jadi ini. Atau boleh juga ya PDP-1 gitu ya. Mana nggak usah lah, nanti kita lihat ya hitungannya. Nah, tentunya ini harus ngitung apa? Dari A ini harus ngitung vektor eigen dan nilai eigennya. Kita lihat. Kita buka. Tuing. Hitung sendiri di rumah masing-masing nilai dan vektor eigennya ini. Udah kan tadi yang awal. Betul nggak? Iya, bahas soal ini, tapi kan matriksnya udah dihitung tadi di awal kuliah. Sebentar. Mana ini? Lambda 2 P1. Oke. Jadi untuk matriks yang ini tadi udah dihitung di awal. Coba saya mundur lagi. Nggak percaya soalnya. Iya, ini matriksnya kan sama tuh. Betul? Kita udah ngitung tadi vektor eigennya dan nilai eigennya. Vektor eigennya ini A, 2A, A, min A. Saya tulis vektor eigennya. Mana? Vektor eigennya adalah V1 apa tadi? A, 2A ya. Nilai eigen yang ke 1, 2. Kemudian lambda 2-nya setengah tadi. Vektor eigen yang kedua A, min A ya. Nah, untuk menyatakan membentuk matriks P-nya, kita nggak usah pakai AA gini. Nggak usah pakai AA Faiz. Iya, AA tuh kakak. Adiknya dia panggilnya AA Faiz. Kunaon ujian AA goreng. Mana rekamannya ini? Hilang. Oh, udah. Nah, jadi cukup diambil dari ini satu aja. Jadi lambda 1 sama dengan 2. V-nya itu ambil satu buah aja, nggak usah banyak kayak gitu. Saya ambil A-nya 1, jadi 1, 2. Paham? Untuk membentuk P-nya tuh, ambil vektornya nggak usah umum gini. Ambil aja tertentu. A-nya 1, jadi 1, 2. Betul? Yang lambda 2 juga setengah, ambil aja vektor 2-nya. Yang enak angkanya. Kalau saya ambil A-nya 1, jadi 1, min 1 kan? A-nya 1, ini jadi 1, min 1. Nggak mau. Saya mau ambil A-nya min 1. Karena di soal saya udah bikinnya gitu. Gitu ya. Mau ngambil min 5, 5 boleh. Ambil A-nya min 5. Mau ambil 5, min 5 boleh. Paham? Pokoknya ambil aja satu angka A-nya. Nanti hasilnya sama aja di akhir. Tentu saja P-nya bisa berbeda-beda jadinya ya. P-nya bisa berbeda-beda. Karena tergantung milih ininya. Oke? Kiri sama kanan nggak ada hubungan. Ini B aja lah. Supaya nggak kelihatan sama B. Ya. AB. AB itu
Kalau ditambah unyeng-unyeng saya jadi AB3, penyanyi. AB3. Oke, jadi P-nya adalah vektor eigen 1, vektor eigen 2, kita jajar ke sini. Awas jangan baris ya, ngejajarnya nih kolom. Vektor eigen 1 di kolom 1, vektor eigen 2 di kolom 2. Kemudian saya perlu P-1. Hitung. Gitu ya, P-1. Udah apal dia mah tuh, lihat. Hmm? Hmm? Orang gabut, gila. Oke? Nah, betul. Rugi ketularan. Oke? Lanjut lagi. D-nya apa? Oh, C tadi apa ya? C. Aduh, lupa lagi. C itu apa? Hah? Pinter. C ini P-1 kali populasi awal. Di soal diberikan populasi awalnya. Coba kita intip lagi soalnya. Mana soalnya tadi? Ini soalnya ya. N0-nya diberikan. Jadi saya bisa ngitung C-nya. Yaitu P-1 kali 0. N0. Diperoleh itu. Bulat-bulat angkanya kalau bikinan saya mah. Kalau nanti di ujian mah. Soal Pak Oki angkanya. Jelek-jelek lah. Oki banyak memelihara bison sih. D-nya? Belum. D-nya mah nanti aja langsung gampang ya. Jadi NT tadi sama dengan apa rumusnya? Ini. C1 vektor 1 lambda 1 pangkat T. C2 vektor 2 lambda 2 pangkat T. Nah ini. C1 ini C1 vektor eigen 1 kali lambda 1 pangkat T. Vektor eigen dan seterusnya kalau dihitung menjadi itu. Paham tidak? Paham mah paham, cuma pada lupa gitu ya. Dari sini ngapain lagi kita? Untuk T menuju tak hingga, kesukaan Pak Oki itu. Untuk jangka waktu panjang gitu kan. Bayangkan saya jawabnya 0. Pak, jadi untuk T menuju tak hingga, bagian dari solusi NT yang berhubungan dengan vektor eigen lambda 2, ini yang ini nih. Ya. Yang ini kalau T-nya besar sekali, ini menuju berapa? 0, setengah pangkat tak hingga. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Wah, udahlah habis gitu ya. Jadi didominasi oleh yang nilai eigennya lebih gede. Nilai eigennya tadi kan 2 sama setengah. Yang setengah untuk jangka panjang praktis udah nggak mengkontribusi. Populasi ditentukan oleh vektor dan nilai eigen yang dominan. Dominan itu yang gede ya, paling gede. Sedangkan bagian solusi NT praktis akan membesar karena faktor nilai eigen 2 pangkat T. Dan arahnya, kita lihat ini arahnya. 2 pangkat T kan skalar, betul? Ini vektor. Jadi lama-lama dia akan searah dengan vektor 1, 2. Ingat, vektor 1, 2, kalau kita gambar, vektor ini 1, ini 2. Nah, solusinya sebenarnya kombinasi dari 2 ini. Tapi untuk T yang sangat besar, ini praktis nggak ada artinya. Jadi solusinya hanya kelipatan dari vektor yang ini. Solusinya akan, untuk T yang besar, dia kira-kira searah dengan vektor eigen yang pertama. Itulah kesukaannya Pak Oki. Kita lihat. Yang digambar ini adalah kombinasi ini ya.
kombinasi vektor, sebenarnya solusinya untuk T jangka panjang ini ditambah ini, meskipun ini kontribusinya kecil. Coba kalau kita lihat untuk beberapa T yang permulaan. N0-nya tadi 1,2 yang hijau. Bukan. N0-nya berapa tadi? Lupa lah tadi di soal berapa N0-nya. Coba kita lihat lagi ke soalnya. Hah? Mana? Ya, pokoknya N0-nya ini. Kalau dihitung dengan rumus barusan, N1 ini, N2 ini, N3 ini, kita lihat makin besar T-nya, N-nya itu makin menuju sejajar vektor eigen yang pertama. Vektor eigen pertama ini. Ya, vektor eigen pertama itu berapa sih? Tadi 1,2. Ini vektor eigen pertama yang garis Y sama dengan 2X. Jadi lama-lama solusinya mendekati vektor ini dan makin panjang karena ada 2 pangkat T-nya tadi. Nggak paham. Aduh, si Alvina mah pura-pura. Gini. N0 ini. Kemudian saya hitung. N1 masukkan ke sini. Ini N, T. N1 masukkan di sini T-nya 1. 1. Nah, kemudian hasilnya kan ini vektor tambah vektor. Jadi sebuah vektor. N1 tuh digambar ini kalau dihitung yang biru. Kemudian saya hitung N2, masukkan ke sini lagi. T-nya 2. Dihitung hasilnya kan vektor lagi. Digambar N2 tuh itu yang merah. Hitung lagi N3. N3 tuh dapatnya vektor yang apa? Hitam atau biru ini. Nah, lama-lama kalau N-nya besar, solusinya itu akan sejajar dengan vektor eigen ini. Vektor eigen ini mana? Itu yang garis merah ini. Y sama dengan 2X. Ini X, ini 2X. Jadi N4 nanti makin dekat lagi dengan garis Y sama 2X. Ini kata-katanya. Ini, sedangkan bagian solusi NT praktis akan membesar karena faktor nilai eigen 2 pangkat T dan arahnya mendekati vektor eigen V1. Saya rinci dengan penjelasan tadi. N0, N1, N2, N3. Tuh kan kelihatan gitu. Makin mendekati vektor eigen yang ke-1. Paham? Nggak paham. Belajar lagi di rumah kalau nggak paham. Oke, rekam lagi. Oke, jadi yang ini memberikan contoh pemakaian rumus ini, rumus 5 ini. Cuma barusan kita hanya untuk populasi dengan 2 kelompok umur ya. Dan rumus ini sebenarnya kan berlaku untuk ukuran berapapun. Jadi sebenarnya rumusnya ini aja. Di halaman berikutnya hanya memperumum aja kalau ukurannya besar. Oke, bila populasinya dibagi atas N kelompok umur, ngobrol. Jadi kalau dibagi N kelompok umur, matriksnya ukuran N kali N, betul? Iya. Maka nilai eigennya ada sebanyak N buah. Sebenarnya nilai eigennya bisa kurang dari N. Tetapi untuk kuliah ini akan lengkap. Nilai eigennya ada sebanyak N. Ya, jadi kalian jangan mikir, nanti kalau kurang dari N gimana? Enggak, di kuliah ini akan diberikan N buah matriks yang nilai eigennya ada sebanyak N. Vektor eigennya ya setiap satu lambda dapat satu vektor eigen. Gitu ya. Tapi jangan lupa, vektor eigennya tuh V1 ini sebenarnya banyak karena kelipatannya juga vektor eigen.
maka jumlah populasi periode ke T rumusnya sama dengan ini. Sama aja tuh. Cuma ininya ada N suku. Aduh, baterainya juga low. Tadi udah dibilang. Ntar kalau gitu pause lagi. Jadi kalau ada N kelompok umur, matriksnya ya N kali N. Ngitung inversi nanti berapa ya. Kemudian nilai eigennya lengkap, ada sebanyak N buah. Vektor eigennya ya tentunya N buah juga. Maka populasi ke T itu bentuknya seperti ini. C1, vektor eigen 1, lambda 1 pangkat T. C2, vektor eigen 2, lambda 2 pangkat T. Dan seterusnya. C itu apa tadi? C1, C2, sampai Cn itu apa? P inverse dikali N0 ya. N0-nya ada sebanyak N buah. Kan dibagi N kelompok umur, betul? Berarti C. Oh, Neng, di sini aja Neng jadi asisten. Oh, itu Felicia kah? Iya. Dia jadi asisten lah. Oke. Sama ya rumusnya sama yang tadi kan? Cuma ini ada N suku. Nah, misalkan lambda 1 tuh lebih gede dari lambda yang lain. Dominan. Misalkan lambda 1 tuh min 3. Lambda lainnya misalkan 2, setengah, seperempat. Pokoknya ini paling gede sendirian. Min 3 lebih. Hmm? Kan itu mutlak. Oh iya. Kayak kamu lah, pokoknya kepalanya paling gede. Iya Ini dong. nomor 2. Oh, kamu nomor 1. Oh my god. Gitu ya. Maka kita lihat gini. Semua ruas ini saya bagi dengan lambda 1 pangkat T. Ya. NT ini kedua ruas dibagi lambda 1 pangkat T. Jadi ini koefisiennya 1 kan? Ininya hilang. Betul? Paham nggak? Ini semua kedua ruas dibagi lambda 1 pangkat T. Oh, cuma gitu doang. Hah? Nanti ada tujuannya. Menjadi ini, paham? Ini paham nggak nih? Paham, paham. Ini paham? Paham. Catherine paham? Catherine lah, paham? Beneran? Anaya, paham nggak? Oke. Nah, ini mau ngamati jangka panjang lagi, biasa Pak Oki. Untuk T menuju tak hingga, kata Pak Oki. Maka ini menuju 0, betul nggak? Karena kan lambda 1 paling gede. Berarti ini kan kurang dari 1. Betul? Misalkan, aduh, berarti ini kan kurang dari 1. Ya bisa plus, bisa min, tapi dipangkatkan tak hingga, ya jadi 0 kan? Misalnya ini 1/5 atau min 1/4. Pokoknya dipangkatkan T menuju 0. Ini juga menuju 0, ini menuju 0 semua. Kecuali tinggal yang ini kan? Tinggal yang ini saja. Nah, jadi vektor populasi NT itu akan sebanding dengan vektor V1. Artinya gini, NT ini kita lihat, mana yang vektor? Ini skalar, betul? Bawahnya skalar. Ini skalar. Yang vektor ini populasi periode ke T. Ini nilai eigen ke 1. Nah, kita lihat populasi di periode ke T untuk T yang besar praktis sebanding dengan vektor V1 atau searah dengan vektor V1. Ya. Ini kan kelipatan vektor V1. Ya ini dibagi bilangan aja ini pokoknya. Oke, jadi
searah dengan vektor yang nilai eigennya paling dominan. Lanjut lagi. Oke, yang berikutnya, populasi periode berikutnya, katakan N51 gitu ya, itu kira-kira akan sebanding dengan lambda 1 kali populasi periode ke-50. Periode ke-105 sama dengan lambda 1 kali periode ke-104 gitu ya. Berlakunya kalau T-nya besar itu. Terakhir ini sedikit. Matriks A ukuran N kali N suka keluar nih, kesukaan Pak Oki juga. Disebut primitif, ya. Matriksnya nggak boleh ada yang negatif, 0 boleh. Disebut primitif bila dia berada di hutan rimba. Bukan. Jika terdapat bilangan positif K sehingga semua elemen dari A pangkat K positif. Artinya kalau A dikalikan A lagi, suatu saat jadi positif semua, nggak ada nolnya. Itu namanya matriks primitif. Itu berarti setiap angka di matriksnya itu positif. Setiap elemennya jadi positif. Tadinya boleh ada nolnya, tapi kalau dikalikan A kali A, masih ada nolnya. Dikalikan A lagi, semua jadi positif. Nah, itu namanya matriks primitif aja. Kalau dikalikan, malah ada negatifnya. Ya, nggak berlaku. Kalau dikalikan, tetap aja ada nolnya. Di salah satu elemennya atau lebih. Ya, nggak primitif gitu ya. Nah, kalau kita punya matriks yang primitif, gitu ya. Tuh, orang-orang primitif pada kabur. Nah, teorema Frobenius itu bunyinya gini. Misalkan A ukuran N kali N merupakan matriks primitif. Kalau kita punya matriks A-nya primitif. Maka ini 3 ini ekuivalen. Artinya kalau satu berlaku, yang lain berlaku. Gitu ya. Terdapat nilai eigen lambda 1 merupakan bilangan real positif. Dan nilai eigennya dominan, dia sendirian paling gede. Jadi nggak ada yang paling gede kembar. Oh, lambda 1-nya 10, lambda 2-nya 10 juga gitu. Paling gede itu ada 2. Nggak mungkin. Hanya 1 aja. Komponen dari vektor eigennya semua juga positif. Oke ya. Kadang-kadang diketahuinya yang ini. Suruh nyimpulkan yang ini. Gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Perhatikan model pertumbuhan ini dengan A-nya ini. Ini mah udah positif semua, nggak ada nolnya kan? Ya udah, dia primitif, pasti. Kalau ada nolnya, baru harus kita kalikan dengan A, kalikan A lagi sampai semua positif. Baru itu matriksnya betul primitif. Ini mah A pangkat 1 udah positif. Ya A matriks primitif. Jangan ngobrol. Aduh, orang Semarang ngobrol. Primitif. Nilai eigennya kalau dicari ini dan vektor eigennya ini. Percaya aja. Nah, untuk T menuju tak hingga, NT bertambah dengan faktor ini. Kenapa? Kenapa? Karena tadi yang di bawah terakhir. Ini. Kalau ada nilai eigen yang dominan, ini yang paling gede, maka populasi berikutnya kira-kira lambda 1 kali populasi sebelumnya. Ini. Bukan kalau arah mah bukan ya. Arah mah ini ya. Tadi yang dibagi ini. Jadi untuk T menuju tak hingga, populasi NT sebanding dengan vektor eigen pertama. Salah saya, harusnya yang ini. Jadi dengan bertambahnya T, maka solusinya akan mengikuti
vektor eigen yang pertama, yang nilai eigennya dominan. Lihat gambar, mana gambarnya? Ini kalau dihitung, N1, N2, sorry dulu. V1 tuh mana? Ini vektor 1, nih, V1-nya. V1 tuh ini nih, yang garis Y sama dengan X, 1, kan? Nah, kalau dihitung N1, N2, N3, N4, makin lama makin searah dengan vektor 1, yang merah ini. Karena vektor 1, nilai eigennya dominan. Paling gede. Udah segitu aja